Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya begitu sempurna kepada kita sekalian. Setelah kita menunaikan ibadah subuh, pagi hari ini kita lanjutkan dengan tadhkirah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Satu tujuan kita berharap agar adzikra saling mengingatkan itu. Sudah ditahu, bahkan sudah diamalkan, tapi saling mengingatkan dalam hal agama Allah. Tanfa'ul mu'minin, senantiasa ada manfaatnya bagi orang-orang beriman. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, muqaddimah yang saya bacakan tadi itu akan menjadi tema pagi hari ini. Muqaddimahnya tadi kan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Maka pagi hari ini kita memotivasi diri dan generasi memaksimalkan tilawah atau tadarus Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kalau tadi firman Allah ditegaskan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pastilah ada maknanya. Sebab segala yang difirmankan oleh Allah, apa yang disebut, di mana diturunkan, kapan, itu semua punya makna. Maka kalau ayat tadi yang kita jadikan tema pagi hari ini, Allah punya maksud bahwa di Ramadan itu sangat mulia membaca Al-Quran. Kemuliaan membaca Al-Quran ini saya mereview sedikit ya. Apa itu Al-Quran? Ya Al-Quran ya ini Al-Quran. Itu secara umum. Tapi Al-Quran ta'rifnya begini, kalamullahil munazzalu ala Muhammad, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan dan selanjutnya berproses termasuk di luar Ramadan. Yang saya mau tekankan adalah kalimat al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi itu pengertian Al-Quran. Yang kalau dibaca, muta'abbadu, bernilai ibadah, berpahala. Kok pengertiannya begitu Ustaz? Memang, ini penegasan bahwa membaca Al-Quran, faham maknanya atau tidak, melalui adab-adabnya, ada wudhu harus bersih, tidak sambil makan misalnya, dipenuhi adab-adabnya, dia bernilai ibadah. Faham atau tidak, manfaatnya sudah ada. Kalau karya yang lain, tanpa bermaksud merendahkan untuk melemahkan literasi, tidak. Tapi pengertian ini disepakati oleh ulama bahwa membaca buku yang lain. Nah, ini juga perlu dilihat ya. Kalau yang lain dimaknai membaca buku-buku yang lain bernilai ibadah,
juga kalau dia membawa manfaat bagi manusia, apalagi kalau ilmu yang turunan Quran. Tapi sebenarnya ini yang banyak. Jadi baca tafsir, apa ya, memang tafsir karena menafsirkan Al-Quran. Baca yang lain, karya-karya yang lain. Kalau turunan, dari situ bernilai pahala. Baca hadis bernilai pahala. Kenapa? Karena hadislah yang menafsirkan Al-Quran. Jadi yang sampai karena pengertian ini tadi, al-muta'abbadu bitilawatihi. Berarti buku yang lain dong? Tidak. Oh enggak begitu maksudnya. Jadi seluruh karya, kalau dia turunan Quran, baik langsung mengutip ayat Al-Quran maupun maknanya, termasuk di dalamnya. Maka seringkali kan kita coba mengeritik secara internal. Nilai kebersihan didapatnya di mana? Seringkali kita mendengar orang membandingkan bagaimana kedisiplinan lalu lintas, kedisiplinan menjaga kebersihan, tidak kalah di negara-negara yang tidak banyak dibaca Al-Quran di situ. Kira-kira begitu pemirsa sekalian. Jadi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran memang khas, tapi ilmu turunannya, mengaplikasikan nilai dalam Al-Quran juga menjadi bernilai ibadah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita faham sama-sama bahwa membaca Al-Quran lebih khusus di Ramadan itu sangat mulia. Saya mau ambil satu motivasi dulu secara terbatas ya. Baru kita akan masuk ke cara atau tips. Ada motivasi begini. Hadis Nabi Tirmidzi dan Abu Dawud. Populer sekali ini hadis. Bahkan sering menjadi tema yang diminta oleh masjid. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Kalau kita beribadah karena merindukan balasan dari Allah yang wujud akhirnya adalah surga. Nabi informasikan, justru surga rindu kepada arba'ati nafar, 4 golongan manusia. Saya sebut secara singkat satu-satu. Pertama justru talil Quran. Orang yang menelaah Al-Quran. Karena dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada qiraah, ada tadarrus, ada tali. Talil Quran. Apa kalau tali? Taliyil Quran. Maknanya adalah tentu membacanya sehingga dia bisa lancar bahkan hafal. Tapi juga menelaah, maka akan mendapatkan kesimpulan yang bernuansa ilmu. Itulah sebabnya salah satu yang mulia dalam Ramadan itu adalah mengisinya dengan telaah Al-Quran, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ulama-ulama dulu, penemu-penemu dulu keren dahulu yang dilanjutkan oleh ilmuwan sekarang. Lebih banyak dikaji dari Al-Quran dan itu pada saat-saat keheningan di Ramadan. Itu satu ya. Yang kedua, hafizil lisan. Dirindukan surga orang yang telaah Al-Quran tadi. Yang kedua orang yang jaga lidahnya. Ini juga di Ramadan. Wa mat'amul ji'an, dan orang yang memberi buka puasa sesama. Terutama yang paling butuh. Wassaimi Ramadan, dan juga orang yang puasa Ramadan. Yang menjadi poin di sini adalah kata tali tadi, menelaah Al-Quran. Mudah-mudahan kita ada waktu mencoba-coba buka-buka tafsir. Bahkan mungkin kalau di lembaga, di majelis taklim ada kajian-kajian yang mendalami makna-makna Al-Quranul Karim itu. Nah, sebelum cara, saya tambahkan satu tips. Ustaz, saya ini tetap kerja Ramadan, mengajar anak-anak, kan pahalanya besar. Saya juga bekerja, alhamdulillah saya berinfak, pahalanya besar, luar biasa. Maka
ada hadis yang boleh kita menjadi pertimbangan untuk mencoba memaknai hadis ini lalu bagaimana menjalankan dalam hidup, terutama di Ramadan ini. Pada saat riwayat Tirmidzi, qala Allah Subhanahu wa taala. Ini orang fahami sebagai hadis qudsi. Allah berfirman. Tapi kalimat ini, motivasi ini tidak di dalam Al-Qur'an, maka namanya hadis qudsi. Apa katanya? Man syaghalahu qiraatul Qur'ani. Siapa sibuk ibadah Ramadan, lemas fisiknya, bekerja juga, mau ibadah yang lain, pilih mana, semuanya mulia. Tapi hadis ini menegaskan, seperti tema kita, menguatkan bacaan Quran di Ramadan. Maka, di tengah kesibukannya yang ia pilih adalah qiraatul Qur'ani. An dzikri, sehingga dia tidak banyak melakukan zikir. Ya kan tadi orang sibuk kan? Di bisnis sibuk. Wa mas'alati, dan tidak banyak mengadukan masalahnya kepada Allah. Karena memang mengadukan masalah itu entah utang, entah ada hal-hal yang kita disingkirkan, dikucilkan. Misalnya ini, kita akan butuhnya kepada Allah. Boleh curhat kepada sesama. Nah, orang ini di tengah kesibukannya, di tengah ia dikucilkan, direndahkan misalnya, maka yang bisa menolong hanya Allah. Tapi dia begini, dia tidak banyak meminta kepada Allah problem-problem hidupnya, dan tidak banyak berzikir, tapi dia memilih qiraatul Qur'ani. Man syaghalahu qiraatul Qur'ani an dzikri wa mas'alati, yang dia pilih baca Quran. Apa balasan Allah? Ini motivasi. Maka Allah membalasnya, a'taituhu ma a'taitus sa'ilin. Karena dia baca Al-Quran, sehingga tidak sempat berzikir, tidak sempat banyak salat hajat, salat duha misalnya. Begitu sempit, begitu sibuknya kira-kira. Apalagi kerja-kerja yang lain. Berkah Al-Quran. Ini kalau dihayati ya. Maka a'taituhu, kata Allah dalam hadis kursi ini, saya akan berikan kepada orang yang baca Al-Quran apa yang didapatkan pahala orang yang berzikir, dan kelonggaran hidup atau kesejahteraan hidup bagi orang-orang yang banyak bekerja. Sangsika kita ini mungkin kalau dimaknai hanya membandingkan 3 kalimat tadi, qiraatul Quran dibandingkan dengan an-dzikri wa mas'alati, boleh jadi, oh kok bisa sejahtera kalau tidak bekerja? Pasti. Tapi kalau Allah janjikan demikian, maka maknanya membaca Quran, dari Al-Quran lah lahir motivasi yang dahsyat. Dari mana orang kuat bekerja? Dari harapannya menjaga dirinya untuk mulia di sisi Allah dengan tidak tangan menengadah. Dari mana itu motivasinya? Dari Quran, dari janji ini. Karena kelemahan bekerja itu karena motivasi keagamaan dan akidah yang lemah. Di mana akidah yang kuat? Dari Quran. Harus membaca hadis ini dari sini. Jadi kalau ini tadi, ini gaya Nabi melafazkan wahyu Allah. Wahyu kalau saya istilahkan ini ya, karena hadis qudsi. Gaya Nabi memotivasi orang. Yang dia bandingkan adalah zikir, yang Nabi bandingkan adalah mengadukan masalah. Sekaligus kerja-kerja yang profesi. Maknanya sesungguhnya dan mestinya kalau kita baca Al-Quran, dimaknai menjadi orang yang memuliakan dirinya sebagaimana mulianya Al-Quran di hadapan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghinna. Itu maknanya. Makna membaca Al-Quran di Ramadan mestinya melahirkan sebuah kesimpulan. Bahwa dimaknai sekedar mendaras, bolehlah. Tapi itu orang awam.
Tapi cara membaca Al-Quran, motivasi di Ramadan di tengah fisik lemah, tapi kita baca Quran, melahirkan inspirasi yang kuat. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Karena saya baca Al-Quran, ya Allah, kayakan saya dari butuh kepada sesama, meminta-minta, dan dari yang halal, untuk yang halal, dari yang haram. Dari mana ini? Dari baca Quran. Itu maknanya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lewat momen yang sangat mulia ini di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk talil Quran, daras Al-Quran, qiraatil Quran. Maka makna hakiki dari hadis tadi yang saya bacakan dari riwayat Tirmidzi adalah bahwa kalau Al-Quran memuliakan orang sehingga diberikan pahala seperti yang berzikir dan seperti kesejahteraan orang yang bekerja, maka melahirkan motivasi dari kita. Lanjutan hadisnya saya ingin akhiri. Karena fadlul Qur'ani, kemuliaan Al-Quran, ala sairil kalami, dibanding seluruh kalimat, kafadlillahi ala sairil khalqi. Kalau membandingkan bacaan Quran dengan yang lain, maka sama dengan membandingkan Allah dengan makhluknya. Tiadalah sebanding. Maka Allah muliakan orang dengan membaca Qur'annya. Sekarang bagaimana aplikasinya, Ustaz? Kan sibuk nih. Kalau baca Quran itu kan harus bersih. Ada dua hal yang kita bisa pertanyakan. Apakah kalau ini kan diperingatkan oleh Al-Quran itu mushaf kita, mushaf klasik kita, saya istilahkan begitu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang bersih. Makna bersih dalam hal ini ada dua. Tidak akan menyentuh dan tidak mau membaca Al-Quran kecuali orang yang dipanggil oleh Allah karena suci hatinya. Jadi kalau orang baca Quran, itu sebagai orang pilihan dan suci Allah. Ada yang memaknai seperti itu. Ada juga yang memang memaknai bahwa kita demi menghargai Al-Quran jangan sentuh kalau tidak berwudu. Bagaimana di era sekarang di tengah kesibukan? Tidak sempat pegang HP, pegang mushaf, Ustaz. Tapi saya ada, di HP itu kan ada semua. Ini malah hanya Quran. Kalau di HP mudah sekali. Mau lihat terjemahnya ada. Mau lihat tafsir tinggal milih tafsir siapa. Baca Quran ayat 282 misalnya Al-Baqarah. Mau tafsir siapa dipakai. Mau Ibnu Katsir ada di HP, langsung muncul. Mau tafsir Al-Qutubi ada. Mau tafsir Jalalain ada. Nah, maka bagaimana cara membaca Quran ini di tengah kesibukan? Maka kalau boleh megang HP, ada yang harus diingat. Sangat benar. Al-Quran yang klasik ini, mushaf ini, sebisa mungkin penghormatan kita seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai. Berwudulah sebelum menyentuhnya karena sudah berniat mendapatkan bercakap dengan Allah. Bagaimana kalau HP? Ingat, tinggal yang penting kalau kita menggunakan HP dan mudah mengingatnya, oh saya baca surah An-Nahl semalam, ayat berapa lalu berhenti untuk dilanjut esoknya, mudah sekali di HP. Tinggal dilihat, tinggal ditandai. Lewat screenshot lah kira-kira gitu. Oh, saya ayat terakhir tadi malam begini. Maka yang saya mau sampaikan adalah, pastikan, niatkan baca Quran serius, khusyuk. Niat baca Quran adalah bercakap-cakap dengan Sang Maha Pencipta. Maka apa artinya? Adabnya, kalau kita di kantor, boleh tidak mengganggu, apalagi di Ramadan ini, bagaimana tidak mengganggu rekan kerja yang belum baca Quran di samping kanan dan di samping kiri. Tapi niatkan takallam, bercakap-cakap dengan Allah, upayakan bersih.
Tapi jangan juga mengenteng-entengan Quran. Baca Quran, bicara lagi. Baca Quran, bicara lagi. Nggak gitu. Jadi boleh alat teknologi, boleh HP, malah keren kalau lewat HP. Itu tadi kemudahannya. Mau apa Al-Quran di HP kita? Semuanya ada. Mau tafsir apa, penjelasan ada semua. Ada pemaknaannya lewat itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah aplikasikan makna baca Quran, niat lillahi ta'ala, dan upayakan bersih. Kalau memang masih ada kerja, silahkan. Tapi entah 3 menit sekali kerja dulu. Baca Quran dulu. Lalu jangan sambil baca Quran ketawa lagi. Apalagi ikut tonji gosip, jangan. Ada gosip, baca Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Iya benar itu gosipnya. Anu di sini. Jangan. Ini yang saya mau tekankan pemirsa sekalian ya. Di era kita sekarang, kemudahan itu sangat baik. Tapi jangan kemudahan itu menghilangkan sakralnya membaca Quran. Kalau bahasa kerasnya, jangan media menghilangkan kekhidmatan baca Quran. Karena siapa yang baca Quran tidak hadir hatinya. Tidak hadir hatinya. Berarti dia tidak menelaah Al-Quran. Maka jangan heran. Kita baca Quran, tidak ada rasanya. Kalau rasanya tidak ada prinsip yang bisa kita ambil. Baca Al-Quran, illa alal khashi'ain. Kecuali orang yang diterima ibadahnya itu orang yang khusyuk. Kita tidak. Kenapa? Cara baca Qurannya memang tidak ada adabnya. Nah makanya saya tidak bermaksud membandingkan mushaf yang tertulis la yamassuhu illal mutahharun ini dengan yang ada di HP kita. Tapi niatkan ada waktu tertentu mau membaca Al-Quran, bercakap-cakap dengan Allah. Karena sesungguhnya 1 menit yang kita dikasih inspirasi oleh Allah untuk membaca Al-Quran, sebenarnya itulah 1 menit yang termahal nilainya di sisi Allah. Itu dia. Jadi misalnya baca 1 ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ditambah 1 ayat berikutnya. Yursilis sama alaikum midrara. Masya Allah. Kalau inilah waktu yang kita baca tidak cukup 1 menit, tapi penuh penghayatan, maka kita akan bisa mengamalkan banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Pada saat Nabi Nuh tidak mampu membujuk kaumnya, tidak mampu membujuk keluarganya yang memang sudah tidak mendapat hidayah, betapa sedihnya. Tapi dia berkata atas firman Allah yang bisa dilakukan orang yang misalnya kita ada kegagalan, ada hal yang tidak bisa kita capai. Istighfarlah kepada Allah, minimal merepres batin kita dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan di sana ada maunahnya Allah. Lewat mana ini? Lewat baca Al-Quran yang talil Quran. Mudah-mudahan demikian pemirsa sekalian. Al-Quran kitab suci dan pedoman hidup kita itu bisa membacanya, tapi ada kekuatan, ada prinsip yang bisa kita petik darinya pada saat baca Quran, khususnya di Ramadan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.